menamakan Nabi Muhammad dengan Habib ini juga tidak pantas, tidak layak. Habib itu kan artinya yang dicintai. Ya, dari kata mahabbah. Nabi Muhammad itu digelari oleh Allah Khalilullah. Khalilullah itu tingkatannya lebih tinggi daripada apa? Mahabbah. Ya, tingkatannya lebih tinggi dari mahabbah. Jadi kalau kita sebut beliau Habibullah, artinya kita turunkan tingkatan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan itu saya rasa bukan penghormatan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, sebelumnya saya doakan semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dalam segala urusan, selalu dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal barokah banyak melimpah, dikaruniai putra-putri yang solih dan solihah, dan yang paling penting adalah semoga semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya kurang tahu ini ustadznya namanya siapa ya, tapi yang jelas itu saya tulis bahwa video itu ada di channel Dzulqarnain MS, itu nama channelnya. Satu ustadz itu mengatakan dengan jelas sekali bahwasanya menamakan Nabi Muhammad dengan Habib itu tidak pantas katanya. Bahkan di akhir-akhir dia mengatakan kalau kita sebut Nabi Muhammad dengan Habibullah, artinya kita turunkan tingkatan Nabi Muhammad. Ini kata-kata yang sangat nembak sekali gitu ya, sangat jelas sekali sasarannya kemana. Entah tujuan apa yang dia ingin sampaikan, apakah dia ingin menyalahkan orang lain, tetapi jelas kalau orang mengkonsumsi kemudian meyakini itu yang disampaikan adalah sebuah kebenaran, ya maka pasti ada korban di luar sana kan gitu ya. Misalkan saya menjadi jamaahnya, oh ternyata ketika kita menamakan Nabi dengan, sebut Nabi dengan Habibullah, itu menurunkan tingkatan Nabi Muhammad. Lalu wah, yang sholawatan ada Habibullahnya, ada yang ada Habibnya, lalu disalahkan. Misalnya saya jadi jamaahnya yang tidak mikir. Misal ya, misal. Memang aneh ini. Sebetulnya patut ini dipertanyakan. Apa tujuannya? Dan yang jelas di dalam Al-Quran nggak ada yang menyebutkan dengan sharih, dengan jelas bahwasanya menamakan Nabi Muhammad dengan Habib itu tidak pantas. Bahkan itu bisa menurunkan tingkatan Nabi Muhammad itu tidak ada. Jelas itu adalah hasil otak Ustadz ini sendiri ya, bukan dari Al-Quran dan hadis. Kalaupun misalkan dia mengaku ini di Al-Quran begini kok, nah yaitu tafsirannya dia saja, wong Al-Qur'annya. Memang mereka ini sukanya gitu ya. Al-Qur'annya begini, dia bilangnya begitu. Memang repot ini orang-orang begini. Nah, ketika Anda menjadi jamaah yang tidak mikir dan langsung menyerap mentah-mentah, menelan mentah-mentah apa yang dia sampaikan, wah tentu ini yang jadi korban salah satunya adalah sholawat badar. Karena di situ juga ada penyebutan Habibullah. Nah, redaksi sholat badar ini sahabat sudah tahu semua lah ya, ini sudah sangat masyhur sekali, bahkan di kalangan internasional sekali ya. Pernah dilantunkan di luar negeri, di Arab mana itu, di Qatar atau di mana itu, dilantunkan sholawat badar. Redaksinya, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Habibillah, menurunkan tingkatan katanya. Aduh, sholawat badar ini, Masya Allah, semoga musonef dari sholawat badar ini bisa menerima dengan legowo. Dan semoga
orang yang menamakan Nabi Muhammad dengan nama Habib itu sebuah hal yang tidak pantas, bahkan bisa menurunkan tingkatan. Semoga mendapatkan berkah dari pengarang sholawat Badar. Ini aneh ini. Wah, nanti kalau jamaahnya bilang disuruh menilai bagaimana sholawat Badar, oh itu sholawat yang, nah itu loh. Makanya saya itu kadang-kadang kalau ada istilah begini, bukan Wahabi namanya kalau tidak menyalahkan. Itu saya kadang-kadang saya mau terima, saya mau nggak terima, tapi modelnya begini ya, pasti ada korban yang disalahkan, nggak mungkin tidak. Sholat Badar ini jelas ada ala Yasin Habibillah. Kemudian ada lagi sholawat yang terkenal sekali, ini juga diaransemen oleh beberapa vokalis-vokalis, para apa ya, yang pokoknya pinter-pinter lah kalau suaranya itu bagus. Sholawat ini biasanya diiringi musik. Bagaimana sholawatnya? Yang gini, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Suara saya jelek. Nah itu nanti kalau jamaah ngajinya Ustadz yang ada di channel Dzulqarnain MS ini pasti, wah itu sholawat. Nah itu loh, ini nggak enak ini. Ini Masya Allah, Masya Allah. Sudah dia ngarang sendiri, dalilnya dicocok logi. Ini jelas cocok logi sekali, Masya Allah. Nah, apalagi yang kalau bulan Maulid ini sering sekali dilantunkan, yang tidak pernah tidak. Kalau di masjid-masjid itu yang setiap hari merayakan, mengadakan perjanjian, pasti ketika Mahalul Qiyam membaca, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Itu nanti pengikut dari channel Dzulqarnain MS pasti gini, wah ini penilaiannya ini, saya mau berkata-kata buruk nanti dikira apa, mau tidak berkata tetapi ini fakta, ini nyata, dia jelas-jelas mengatakan begitu. Artinya nanti, wow itu orang-orang yang maulid Nabi, yang suka membaca sholawat Badar, yang membaca ya Rasulullah, kemudian yang Mahalul Qiyam ketika maulid, ketika membaca Al-Barzanji, dan lain sebagainya, itu orang-orang yang menurunkan derajat Nabi, menurunkan tingkatan Nabi. Wah, pasti kan gitu nanti justifikasinya. Nah, nggak bisa dipungkiri lah, padahal kita semuanya tahu asma Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali. Banyak sekali asma Nabi Muhammad SAW itu. Dan asma itu semua sama sekali tidak ada yang menurunkan tingkatan Nabi Muhammad. Bahkan itu asma untuk mengagungkan beliau. Beliau Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, memiliki 201 asma yang saya ketahui. Ada 201 asma. Nah, di antaranya apa? Ini saya baca dengan cepat ya. Di antaranya, karena waktunya nanti kelamaan biar bosan. Tapi tidak usah tak baca lengkap ya. Nanti di akhir insya Allah saya tampilkan ini, nanti saya tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika asma'u sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mi'atani wa wahidu wa hiya hadih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Ahmadu sallallahu alaihi wasallam. Ahmadu, Muhammad Ahmad.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Hamidun sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Mahmudun sallallahu alaihi wasallam Hamidun Mahmudun sayyiduna Ahidun sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Wahidun sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Mahin sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Hasyirun sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Akhidun sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Thaha sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Yasin sallallahu alaihi wasallam ila akhirih sahabat. 201 asma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan ini simak video saya sampai akhir biar kalian tahu. Di antaranya adalah Habibullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada itu teori memberikan asma Nabi dengan Muhammad dengan Habibullah kemudian itu tidak pantas bahkan dianggap sebagai menurunkan tingkatan beliau, enggak ada. Dan kita semuanya tentu sangat ta'zim sekali kepada Nabi Muhammad SAW dan juga asma-asma beliau yang mulia itu. Gitu sahabat. Ini orang ngomong enggak pakai dalil ya, enggak usah kita analisa apa yang dianalisa, dia cuma ngomong. Dalilnya juga enggak nyambung, hanya pikiran-pikiran saja itu yang disampaikan oleh si Ustadz ini ya. Udah sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.